Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Srini Pramesti dan ini rekan saya. Indonesia saya Ningati. Izin untuk mewawancari Ibu terkait media pembelajaran geografi. Oke, langsung saja mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Mungkin mbak-mbaknya ini udah kenal ya, udah WA juga. Kenalkan nama Ibu Bayunanini Putri, guru geografi di sini. Sebetulnya masih ada satu lagi gurunya, itu Pak Sulis. Tapi karena ada satu dan lain hal, Pak Sulis mungkin tidak berkenan atau mungkin melimpahkan ke Bu Bayun. Ya mungkin dianggapnya Bu Bayun lebih bisa melakukan yang untuk wawancara kalian seperti itu. Jadi untuk wawancara hari ini bisa dihandle sama Mbak itu. Sebelumnya juga ucapkan terima kasih karena Ibu sudah benar-benar menyempatkan waktunya untuk bisa kami wawancarai. Mungkin langsung aja Ibu ke pertanyaannya. Selama Ibu menjadi guru, apakah Ibu menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran geografi? Iya, izin menjawab juga ya. Selama pembelajaran jelas, apalagi geografi kan berkaitan dengan ilmu bumi dan lain sebagainya. Kalau tidak menggunakan media pembelajaran, sama saja mengajarkan gerambiang ke anak-anak. Cuma ngasih materi, tapi anak nggak bisa membayangkan ini seperti apa, ini seperti apa. Pasti tentu saja saya menggunakan media pembelajaran terutama untuk yang geografinya, karena di sini kan ngajarin geografi kayak gitu. Sejauh ini media pembelajaran geografi apa yang paling sering Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Medianya yang dipakai. Kalau untuk medianya sendiri yang biasa Ibu pakai itu mungkin yang sudah kalian sering dengar atau mungkin mbaknya juga udah pakai, seperti Quizizz. Sudah pernah pakai? Pernah atau belum? Waktu SMA. Waktu SMA. Iya, kalau untuk standarnya ya menggunakan Quizizz seperti itu. Kemudian yang kedua bisa menggunakan Kahoot. Tahu Kahoot? Iya, itu hampir sama seperti Quizizz, cuma variasinya lebih banyak. Kemudian yang ketiga, kita juga dalam pembelajaran menggunakan LMS, Learning Management System. Sama seperti di perkuliahan kan juga ada LMS-nya kan, untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Sama di sini juga ada LMS-nya. Anak-anak bisa login menggunakan akunnya sendiri-sendiri. Di situ LMS-nya bisa share video, materi, kemudian bisa ulangan juga di situ dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu menggunakan eduaide.ai. Sudah pernah dengar? Belum. Eduaide.ai. Nah, itu hampir seperti LMS, cuma dia materinya menggunakan langsung aplikasi keluar sendiri. Iya, karena itu menggunakan sistem AI kan. Jadi ketika kita masukkan inti dari materi kita, nanti dari situ dari aplikasi sendiri langsung mengeluarkan semuanya. Kayak gitu. Jadi itu lebih memudahkan untuk para guru seperti saya untuk mengajar. Biasanya sih seperti itu. Itu masih yang, kalau saya sendiri itu masih tahap yang basic sebetulnya. Tapi kan tergantung dilihat lagi keadaan siswa. Fleksibel sebetulnya. Bagaimana Ibu memilih media pembelajaran sesuai dengan materi geografi? Apakah Ibu melibatkan siswa dalam proses pembuatannya, pemilihannya gitu? Atau enggak? Gimana maksudnya? Misal nih, Ibu milih media pembelajaran ini untuk materi geografi ini. Kenapakah Ibu melibatkan siswa dalam proses pemilihan media pembelajaran ini? Atau entah itu peta, globo, ataupun semacamnya? Oke, kalau untuk pemilihannya sendiri sampai sejauh ini belum. Karena kita juga, saya terutama belum memetakan anak-anak minatnya kemana. Karena kita kan kurikulum merdeka sebetulnya, pembelajarannya berbasis diferensiasi. Jadi apa yang anak suka, kita seminimal mungkin bisa mengikutinya atau bisa meminimalisir kerawanan anak untuk jenuh di situ sebetulnya. Nah, dengan cara satu sama lainnya itu dengan cara kita masih menyamaratakan. Udah nggak? Jadi masih collab dengan kurikulum 13 itu seperti itu. Untuk kalau anak memilih sendiri itu emang bagus, tapi kan nanti impactnya penilaiannya akan berbeda dan lain-lainnya pasti juga berbeda. Jadi sejauh ini yang masih dari saya pakainya ini, anak mengikuti, saya pakainya ini seperti itu. Paling sesekali ditanyakan anak modelnya mau seperti apa. Kalau semisal dia relate apa yang diinginkan anak, bisa saya lakukan dengan beberapa cara yang emang sesuai dengan kondisi kelas gitu. Yang penting dari awal udah ada ini aja, pemelotingan, bisa menggunakan Google Form, anak maunya apa
saya sudah pernah melakukan itu, tapi ujung-ujungnya kembali lagi seperti kurikulum 13. Jadi ketika dilaksanakan kepada anak juga masih gerambiang sendiri. Dari tadi kan menyebutkan media pembelajarannya yang sistemnya online gitu ya. Ada yang sistemnya benar-benar bentuk nyatanya gitu apa enggak? Kenapa? Ada sistem yang bentuknya nyata apa enggak? Sistem bentuknya nyata. Kalau sistem untuk yang bentuknya nyata, medianya ya kalau itu kan tadi online semuanya. Kalau media seperti nyata ya paling pembuatan poster menggunakan Canva, kan anak membuat poster Canva. Nah nanti kan dicetak menggunakan kertas A3 dan lain sebagainya. Itu kan nanti jadi bukti bahwa anak juga belajar menggunakan aplikasi Canva-nya untuk belajar. Hasilnya jadinya proyek kan, seperti itu paling. Kalau enggak ya modelnya PowerPoint, anak membuat materi. Banyak juga pernah kan di kuliah membuat PowerPoint nanti dipresentasikan ya kayak gitu. Hampir sama seperti itu. Sejauh ini apakah Ibu menghadapi kendala-kendala dalam proses pengintegrasian media pembelajaran tersebut sama mata pelajaran atau enggak? Oh tentu. kalau hambatannya pasti ada. Yang pertama jelas kalau menggunakan media online sinyalnya. Anak-anak belum tentu anak-anak mempunyai sinyal yang kuat untuk mengaksesnya. Kemudian meskipun ada wifi, anak-anak juga kadang terkendala untuk login dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga emang karena basicnya online, anak-anak kan harus belajar dari nol dulu. Iya kan, diajarin dulu. Ini nanti seperti ini nanti seperti ini. Mungkin ada beberapa anak yang memang sudah bisa langsung sekali dijelaskan, tapi ada beberapa anak yang harus dicontohkan dulu, diulangi lagi. Paling kayak gitu sih kendalanya untuk yang basicnya online. Kemudian kalau yang tadi proyeknya ya paling hasil proyeknya seperti hasil posternya kayak gitu ya. Kadang anak yang sudah mudeng sesuai sama instruksinya, tapi kalau yang tidak ya nanti hasilnya beda. Paling hambatannya kayak gitu sih. Dari hambatan-hambatan tersebut bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut? Kendalanya cara mengatasinya kalau dari ibu sendiri lebih ke memahami aja sih. Oh ya udah, anak emang tipenya kan setiap anak beda-beda. Ada yang emang lebih cepat memahami, ada yang enggak. Kalau yang lebih cepat bisa jadikan untuk jadi tutor sebaya untuk mengajari temannya yang belum. Nah kalau memang dari temannya untuk mengajarkan teman satunya yang belum tercapai, ya nanti ibu sendiri yang maju, saya yang mengajari anak-anaknya. Gini loh mbak, caranya seperti ini dengan kalimat yang baik, seperti itu. Menurut Ibu sepenting apa sih media pembelajaran dalam proses pembelajaran? Dan apa implikasinya terhadap motivasi siswa untuk belajar lebih? Yang paling mengena ya untuk anak-anak pentingnya media pembelajaran, kalau menurut saya sendiri apalagi di novel geografi itu sangat penting sekali. Geografi kan berbeda dengan novel-novel yang lain seperti matematika dan lain sebagainya. Kita belajar geografi harus, kalau saya sendiri ya, harus menampilkan berupa bentuk gambar, video dan lain sebagainya. Kalau cuma hanya menerangkan menggunakan kalimat, coba banyak sebagai murid kalau diterangkan cuma dari kalimat paham apa enggak kan? Ada gambaran. Iya, nggak ada gambar, masih gerambiang ini apa sama seperti anak di SMA. Pentingnya media ya untuk itu, untuk merangsang anak, menstimulus anak. Materi apa yang mau diajarkan dulu di awal, contohnya ya gambar dulu dikasihkan, contohnya seperti apa, baru nanti ke videonya, baru nanti tugasnya, baru nanti di akhir baru asesmen dan lain sebagainya. Jadi penting sekali sih kalau geografi itu. Kalau cuma kita nggak mungkin mengajarkan contohnya dinamika tata surya dan lain sebagainya, litosfer, hidrosfer, tapi tidak dikasih medianya dulu. Hanya cuma litosfer cuma tanahnya jenis ini, airnya ini. Anak nggak tahu, nggak ada bayangan sama sekali. Jadi pentingnya media di situ untuk merangsang anak seperti ini. Bagaimana kalau ibu tuh mengukur efektivitas ini media pembelajaran dalam kelas gitu? Efektivitas medianya kepada anak. Yang pertama mengukur efektivitasnya jelas ke berkembang atau tidaknya anak. Berkembang tidaknya anak itu dari pemahamannya. Bisa ditanya ketika sudah pembelajaran, ditanya. Ketika pertanyaan itu anak-anak bisa jawab, berarti secara tidak langsung dia sudah paham. Kemudian yang kedua, kalau dari itu kan dari asesmen lisannya.
Yang kedua, asesmen tulisannya berupa apa? Ulangan harian, penilaian harian, dan lain sebagainya. Ketika anak sudah mengerjakan banyak betulnya di poin-poin tertentu, berarti anak secara tidak langsung sudah paham untuk materi yang diajarkan. Sebetulnya seperti itu. Sama yang ketiga, ada perubahan atau dalam tingkah laku anaknya. Contohnya kalau sudah dikasih materi untuk menjaga bumi dan lain sebagainya, reboisasi dan lain sebagainya, anak buang sampah sembarangan atau tidak. Ketika anak sudah tidak membuang sampah sembarangan, secara tidak langsung anak sudah mengimplementasikan ke dalam kehidupannya, minimal di sekolahannya. Kurikulumnya tuh membatasi ini nggak efektivitas media pembelajaran? Oh tidak, namanya ini kan udah dua tingkatan, udah kurikulum merdeka, satunya kurikulum 13. Nah tentu saja tidak ada batasan sama sekali, malah kurikulum merdeka itu membebaskan gurunya untuk berekspresi dan siswanya juga untuk berekspresi. Jadi terbuka lebar untuk gurunya mengeksplor anak juga bisa mengeksplor dirinya sendiri seperti apa minat dan bakatnya. Jadi tidak terbatas harus seperti ini tidak. Tapi ya nanti dikembalikan lagi ke kondisi anak di kelas. Terus ibu dapat dukungan dari sekolah atau ada apa yang namanya pelatihan khusus gitu nggak buat ini media pembelajaran? Oh kalau media pembelajaran dari sekolah itu setiap tahun ada IHT, in-house training, itu ada setiap tahun untuk mengembangkan skill gurunya. Iya itu pasti ada setiap tahunnya. Atau kalau dari saya sendiri itu ada yang namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Iya sudah pernah dengar? Ya, sudah. Nah itu ada PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah dari platform itu ada beberapa tema, modul dan lain sebagainya yang bisa guru-guru ikuti juga, termasuk saya. Nanti dari hasil itu ada aksi nyatanya. Nah aksi nyatanya itu nanti bisa diterapkan ke anak-anak dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu sebenarnya PMM itu produk dari kurikulum merdeka sebetulnya, yang bisa diikuti setiap guru kayak gitu. Sekolah itu dukung sarana prasarana untuk guru buat menyusun media pembelajaran. Oh kalau untuk sarana dan prasarannya paling sejauh ini hanya dari segi buku-bukunya saja. Sejauh ini baru dari segi bukunya. Kalau untuk sarana prasarana lain seperti laboratorium dan lain sebagainya sampai sejauh ini belum. Ya paling sarananya ya paling dari buku, atlas, peta, globu, ini sejauh itu. Kalau untuk laboratorium belum, karena kan geografi di SMA masuknya masih IPS kan, rumpunya IPS. Sedangkan mungkin di beberapa sekolah pun belum ada yang namanya laboratorium IPS. Iya. Baru ada IPA, geologi, kimia, komputer. Jadi mungkin nggak cuma di sini, tapi di sekolah lain pun belum ada yang namanya laboratorium IPS. Karena mungkin rumpunnya ya rumpun sosial kayak gitu. Paling kayak gitu sih. Bagaimana ibu kayak mengintegrasikan media pembelajaran ini jadi lebih menarik gitu? Cara membuat media pembelajaran itu lebih menarik. Nah, caranya ya kita dari awal masuk ke kelas, kita harus menumbuhkan anak-anak semangat belajar dulu. Bisa menggunakan ice breaking dulu, atau kita tanya dulu keseharian anak bagaimana. Kalau di pagi hari, jam pagi, ditanya dulu anak-anak mood apa enggak hari ini. Kalau enggak mood, kira-kira kenapa? Kita kan kurikulum merdeka ya, balik lagi kita tidak menekankan kepada hasil akhir anak tapi prosesnya. Jadi tanyakan dulu anak gimana keadaannya, moodnya bagaimana. Kalau anak-anak masih ngantuk dan lain sebagainya ya kita bangunkan untuk ayo semangat belajar kayak gitu. Terus tadi pertanyaannya apa Mbak? Bagaimana Ibu ini media pembelajarannya ke anak-anak. Nah setelah itu dari kita bangun itu, nah media pembelajarannya itu kita kenalkan ke anak. Kita kenalkan nanti kita belajarnya kayak gini ya. Kira-kira ada masukan apa? Atau mau gimana? Kalau diem aja ya udah berarti ngikut dari bu guru ya. Paling kayak gitu sih. terus ibu ada saran atau rekomendasi yang bisa diberikan ke guru lain buat ningkatin kualitas media pembelajaran mereka? Kalau meningkatkan kualitas media pembelajaran ya Saran atau rekomendasi gitu? Kualitas medianya, terus ibu kualitas gurunya juga.
Kalau kualitas gurunya ya sarannya apalagi yang guru-guru muda ya seperti saya juga banyak-banyak mengikuti ini pelatihan. Kalau nggak cari-cari informasi sendiri, cari referensi sendiri kayak gitu. Kalau untuk yang sudah sepuh untuk diajak ke arah yang lebih maju lagi kan mungkin agak sulit. Iya, jadi ya kita yang lebih muda yang harus banyak mencari ilmunya. Terus kalau untuk medianya sarannya ya kita sendiri kan nggak bisa membuat medianya kan, semisal kayak Kahoot dan lain sebagainya ya, kita membuat media yang cocok aja sama kita, yang kira-kira kita bisa memanfaatkan medianya. Tapi untuk membuat medianya online kan tidak mungkin, paling ya membuat medianya yang berbasicnya offline, kayak gambar, kayak main games gambar. Pernah bermain picture in picture? Nah iya, paling medianya seperti itu, kita bermain gambar, anak nanti suruh mengurutkan gambar sesuai dengan materinya kayak gitu sih. Balik kayak gitu sih. Ada lagi? Ini udah deh. Udah? Mungkin itu obrolan-obrolan yang ingin kami tanyakan kepada Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.